Topik malam ini saya membahas tentang penyebabnya telur murai batu zonk. Jadi ini salah satu penyebab kegagalan dalam ternak murai batu ya. Eh, Kita itu harus mencermati. Jadi di mana nih masalahnya kan? Kita harus cari-cari di mana masalahnya. Eh, jadi terutama untuk EF. Nah, EF itu kira-kira cocok nggak nih sama yang bejantan? Jadi masalahnya EF sama apa yang pejantan. Kalau urusan masalah telur zong itu kan karena proses telur itu tidak dibuahi sama yang jantan. Nah kan gitu. Jadi kalau yang jantan itu birahi, otomatis telur itu nggak akan zong. Tapi kalau yang jantan tidak birahi, eh, kemungkinan besar telur itu nggak akan netes karena tingkat birahi burung itu mempengaruhi produksi yang betina kan seperti itu. Sebagaimana eh, kita sendiri kan seperti itu. Eh, jadi gini, ini terutama untuk yang jantan. Jadi kalau masalah yang betina itu nggak ada masalah kalau menurut saya. Soalnya kemungkinan 100% itu dari yang jantan. Oke, kalau masalah tidak produksi itu sudah positif karena masalah yang betina kan seperti itu. Kalau masalah telur zong ini kemungkinan besar dari yang jantan. Jadi penyebabnya apa? Telur itu zong karena tidak dibuahi oleh yang jantan. Nah, kenapa yang jantan tidak membuahi telur ya tidak membuahi sang betina? Nah, jawabannya karena pejantan itu tidak birahi atau kurang birahi. Otomatis pejantan itu lesu kan seperti itu. Jadi pengenangannya kita harus yang tadinya oke lah kalau seperti saya kan jangkrik nih. Kalau masalah pakan itu jangkrik nggak ada masalah. Nah, untuk kalian yang mengalami seperti telur zong, saya juga waktu itu pernah mengalami juga. Jadi kita harus tambahin pakan itu eh, apa namanya dicampur. Contoh ulat Hongkong, nah seperti itu. Otomatis untuk menaikkan birahi itu ulat Hongkong. Kalau ulat Hongkong itu nggak cocok, bisa kita ganti kroto. Kalau nggak kroto, ulat kandang kan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyiasati agar yang jantan ini birahinya kembali lagi, naik lagi kan seperti itu. Kalau misalkan seperti itu nggak ada efeknya sama sekali, lebih baik yang jantan kita cabut dari kandang tangkar. Nah, terkadang kan seperti ini, pencahayaan di kandang itu kurang, nah, menyebabkan yang jantan itu berlemak. Nah, otomatis dia itu bermasalah kalau urusan masalah lemak. Ya nggak jauh beda sama kita. Kalau kita kebanyakan lemak, kita kan otomatis malas, lesu kan seperti itu. Jadi aktivitas kurang lah seperti itu kan. Nah, kalau extra foodingnya makanan yang ada di kandang udah kita ganti-ganti, tetapi tetap aja dia itu birahinya kurang. Nah, dengan satu cara lagi, cabut aja yang jantan itu dari kandang tangkar. Nah, kita jemur lagi, kita ambunin lagi. Jadi bagaimana kita bisa memulihkan yang jantan itu agar birahi lagi kan seperti itu. Jadi agar bisa produksi lagi kan seperti itu. Eh, apa namanya? Yaitu salah satu penyebab kegagalan di kandang kita. Jadi masalah-masalah seperti itu kita harus mencari-cari penyebabnya dari mana nih asalnya kan seperti itu. Jadi kita harus cari-cari informasinya, kita gali, ya kita sharing lah intinya kan seperti itu. Itu udah 100% dari yang jantan.
Nah, nanti kalau setelah kita cabut dari tangkaran, kita rawat lagi. Jadi rawatannya seperti kita kembali lagi seperti kita mau burung gantangan, burung lapangan. Jadi kalau burung lapangan itu birahinya tinggi kan otomatis fighternya juga naik kan, seperti itu. Nah, kita bagaimana bisa memulihkan fighternya birahinya naik lagi kan, seperti itu. Nah, kalau kita udah rawat itu, jadi kita pulihkan lagi, kita rawat lagi, kita kepar-kepar lagi, supaya apa? Supaya lemak-lemak yang ada di tubuh yang jantan ini berkurang. Agar apa? Agar yang jelas, kalau seperti kita kan, kalau lemaknya hilang kan otomatis tubuh itu semakin agak kecil dan ramping, burung pun jadi lincah, dan nantinya dia fit lagi, nggak seperti yang sebelumnya. Otomatis burung yang birahinya turun itu dia positif, terkadang ngembang bulu ya kan, ya seperti ya, yang jelas dia tidak bergairah lah. Makanya itulah salah satu penyebabnya telur zong kan, seperti itu nggak ada pengaruhnya dari asinan atau untuk yang betinan ya. Kalau masalah telur zong itu nggak ada asinan atau segala macam dari makanan, itu nggak ada, kecuali kalau cacat. Nah, seperti kaki bengkok, apa namanya, paruhnya bengkok, nah itu bisa jadi dari apa namanya, dari asinan kekurangan kalsium, seperti itu. Nah, jadi ternak murai batu itu ya gampang susah. Kalau kita menyiasatinya ternak murai batu susah, yang kita hadapi itu susah-susah kan, seperti itu. Kalau yang kita menyiasatinya oh ternyata mudah, tapi ya kita nggak bisa gampangin kan, seperti itu. Mudahnya dalam arti apa? Jadi pikiran kita itu nggak ada dalam pikiran, ternak murai batu ini sulit apa enggak ya, jadi ragu-ragu. Pokoknya segala sesuatunya itu harus kita hadapin dengan keyakinan, seperti itu. Seperti yang pernah saya alamin, jadi waktu itu ya memang seperti itu. Jadi betina dalam kandang ternak saya itu kan kebetulan poligami kan, 4 betina, yang 3 nelor. Jadi satu betina itu telurnya 3 semua, jadi 9 total telur itu. Dan pada akhirnya saya tunggu-tunggu zong semua. Nah, dari situlah saya cari. Sebelumnya saya setiap kali saya kontrol kandang ternak itu, yang jantan memang posisinya ya seperti itu, ngembang, tidak bergairah, kurang gacor kan, seperti itu. Kalau posisi burung birahinya tinggi ya, itu kadang burung ada suara berisik, taruhlah kita masuk aja udah gacornya minta ampun kan, seperti itu. Nah, di kandang saya itu dominan dia ngembang bulunya. Nah, setelah apa namanya, yang sebelumnya kan sudah saya, kalau jantan kandang saya itu kan kroto nggak doyan, cuman Hongkong. Nah, cuman kalau menurut saya kalau diganti EF-nya itu kurang cepat. Yang cepat langsung jantan itu langsung kita tarik dari kandang tangkar, langsung kita rawat lagi, kita jemur-jemur, kita kepar-kepar lagi, masukin keparan. Tetap ya nggak lama lah, ya kurang lebih sekitaran 1 minggu. Kalau belum ada perubahan ya kita lanjutin lagi sampai 10 hari, ya sampai burung-burung itu kembali fighter lagi, birahinya kembali lagi kan, seperti itu. Nah, nanti kalau burung itu birahinya udah kembali lagi, nah udah terlihat gampang emosian, kita masukin lagi ke dalam kandang tangkar. Nah ya, jadi dari mana sih itu apa namanya, itu masalah yang jantan. Jadi dari mana kita bisa melihat telur ini zong atau gimana? Nah, daripada kita nungguin selama 17 hari dan telur itu zong kan, gitu kan lama, buang-buang waktu kan, seperti itu kan. Udah kita
kandang ternak udah lama, pakan biaya mahal. Nah, kita menyiasatinya seperti ketika telur itu dari telur pertama sampai 1 minggu. Nah, otomatis kan 1 minggu itu betina udah ngerem. Nah, ketika betina itu keluar dari glodok, kita ambil semua telur yang ada di dalam glodok. Nah, kita melihatnya pakai senter yang biasa, bisa pakai HP bisa. Nah, dimana kita bisa tahu telur itu nantinya tidak menetas dan nantinya mana yang netas? Jadi kita bisa lihat telur itu satu-satu. Jadi ada yang kalau yang nanti dia nggak netas, otomatis telur itu bening karena 1 minggu itu telur itu udah diangkremin sama betinanya ya kan. Tapi kalau nantinya telur itu yang netas, itu pasti ada embrionya, bukan embrio, seperti urat-urat seperti itu, calon embrio. Nah, kalau udah ada yang urat-urat ataupun udah kelihatan keruh dalamnya, nah itu otomatis nantinya telur itu netas. Nah, yaitu bisa 1 minggu setelah telur yang pertama, bisa 10 hari. Ya keyakinan kita masing-masing. Kalau menurut saya ya 1 minggu sama 10 hari itu ya sama saja. Nah, jadi gini, telur yang kita senterin terlihat keruh itu belum juga nantinya netas kan, seperti itu. Nah, saya juga pernah ngalamin seperti itu. Kenapa tidak netas? Karena telur itu rupanya sama yang betinanya itu dipatokin. Mungkin sebelumnya mau dimakan sama yang betinanya. Nah, kemungkinan kan cangkangnya pecah dan akhirnya dia itu busuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya kita lihat dari telur itu kita bisa simpulkan, oh telur ini netes. Ya yang jelas dari kita lihat dari itu ada urat-uratnya, calon embrionya itu. Nah, kalau misalkan kita di 10 hari mungkin itu udah terlihat keruh. Nah, di keruh itu kita lihat posisi cangkang itu utuh atau tidak kan gitu. Kalau posisi cangkang itu tidak utuh, cangkangnya ada yang retak atau yang udah melupas, nah itu udah positif zong lagi kan, seperti itu. Nah, mungkin itu pengetahuan dari saya. Kita saling sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya kan, biar nantinya kita sama-sama sukses kan, seperti itu. Sekian dari saya. Salam Kicau Mania Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.